Yang saya hormati Imam Pimpinan Kristen Ortodok Romo Yohanes Tambang Heru Wicaksono. Yang saya hormati Bapak Insinyur Edi Setiawan dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air yang dijiwai manunggalnya kebenaran kemanusiaan. Yang saya hormati perwakilan dari DPC Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia cabang kabupaten maupun kota Mojokerto. Yang saya hormati Ketua DPC Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia cabang Kabupaten Jombang beserta rombongan, Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Pertama, menghadiri acara ibadah Natal bagi umat Kristen Ortodok yang jatuh pada setiap tanggal 6 Januari di kediaman Romo Yohanes Tambang Heru Wicaksono dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan dari Pipjatbang Jawa Timur pada malam hari ini, yaitu satu, menghadiri acara Natalan, yang kedua diskusi yang insya Allah nanti akan diberikan waktu dan dari narasumber, khususnya beliaunya Bapak Edi Setiawan dan Romo Yohanes. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan wawasan kebangsaan, wawasan macam-macam budaya, mari nanti kita sama-sama apa yang menjadi unek-unek dalam pikiran kita terkait dengan apa sih Kristen Ortodok dan sebagainya, ya monggo nanti disampaikan. Ya, nanti kita bisa memahami semua terkait apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita. Ya, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah acara ini kita awali dengan doa bersama. Menurut keyakinan masing-masing, bagi yang beragama Muslim nanti sesuai dengan apa yang kita yakini, dari agama yang lain, khususnya mungkin hari ini ada ya dari jamaah Kristen Ortodok sesuai dengan keyakinannya. Mudah-mudahan doa kita nanti diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali acara diskusi pada malam hari ini, dan bagaimanapun tadi mohon maaf Pak Cahyo sebagai Sekretaris Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan belum kami sebut. Yang kami hormati Bapak Sekda Jawa Timur, Bapak Cahyo Sudarso. Untuk itu pada kesempatan ini kami berikan waktu kepada pimpinan daerah Organisasi Persaudaraan Tanah Air Indonesia yang insya Allah pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda. Kepada Bapak Cahyo Sudarso kami persilakan. Salam berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Salam. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama, yang pertama Bapak Pendeta Bapak Yohanes Tambang Heru Wicaksono,
imam dari agama Ortodoks Indonesia. Yang kedua, Ketua Jawa Timur Perkumpulan Instruktur Pegiat Jati Diri Bangsa Indonesia, beliaunya Bapak Idang Istiono. Yang kami hormati juga Bapak Abdul Munif SAP MSI yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati beliau Bapak Insinyur Edi Zaman MSI selaku pengurus dekat DPP PCTA Indonesia. Monggo kenalan. Yang kami hormati Bapak Madewarta dari Mojokerto. Yang kami hormati Bapak senior kita yaitu Bapak Ajiati, ibu-ibu sekalian, Ibu Laili, Bu Kartini dan Ibu Endang Putri Wilujeng dan ibu yang lain yang kami hormati bersama, Bapak Komar dan rombongan selaku dari Ketua DPC PCTA Indonesia Jombang. Yang kita hormati, yang kami hormati bersama Bapak Ibu sekalian, lebih khusus keluarga besar dari Romo Yohanes yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama dan paling utama, rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehadiran kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bersama-sama berkumpul di sini, dan terima kasih atas undangan daripada Bapak Ketua PIB Jatbang Jawa Timur di bertempat di kediaman Romo Yohanes. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini, yaitu dalam rangka peringatan Natal bersama, serta wabil khusus nanti ada kegiatan diskusi kebinekaan Natal untuk penguatan kembali kepada jati diri bangsa dan rangka penguatan rasa kebangsaan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Romo Yohanes dan yang kami muliakan Bapak Insinyur Edi Setiawan. Di kesempatan ini kami atas nama pengurus DPD PCTA Jawa Timur mengucapkan selamat Natal dan mudah-mudahan kepada Romo Yohanes dan keluarga, mudah-mudahan dengan semangat Natal Bapak Romo Yohanes dan keluarga senantiasa dilimpahi kesehatan, kebahagiaan bersama, dan senantiasa akan bersama-sama dengan kita dalam rangka menanamkan rasa kebangsaan, yaitu cinta tanah air Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada Bapak Ibu. Hari ini salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Allah yang Maha Kuasa. Salam. Terima kasih Bapak Cahyo Sudarso, mewakili dari PCTA Indonesia Jawa Timur, yang telah memberikan sambutan satu dua kata-kata dan ucapan kepada beliaunya Romo Yohanes tentang perayaan Natal pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo mendapatkan iringan itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga acara pada malam ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Berikutnya, sebelum acara ini kita lanjutkan diskusi, kami berikan waktu kepada Bapak Insinyur Edi Setiawan untuk memberikan arahan terkait dengan acara pada malam hari ini, mewakili dari pimpinan dari DPP organisasi PCTA Indonesia. Kepada Bapak Insinyur Setiawan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam.
Sebelumnya kami sampaikan kepada Romo Yohanes dan juga kepada umat Kristen Ortodoks selamat hari Natal dan Tahun Baru Romo. Semoga kita semuanya menerima berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang kedua juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, dan ini satu hal yang bagi saya sendiri menggembirakan ya, karena meskipun saya belum mengenal lebih dalam dan lebih jauh dari Romo Yohanes, tapi sepemahaman saya beliau ini adalah seorang yang berwawasan luas, dan apa yang diperdalam dari sisi keimanan beliau itu dari keterangan kemarin itu adalah keimanan yang nasionalis ya rumahnya. Jadi ini sesuatu hal yang saya katakan menggembirakan ya, sehingga moga-moga apa yang bisa kita lakukan pada malam hari ini, diskusi apapun ya, ini bisa membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Sebelum ini memang sudah sempat kami diskusi dengan Romo Yohanes dan beberapa pengurus yang ada di sini, dan harapannya sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini ya itu menjadi forum-forum diskusi, atau kalau dulu itu study club ya, atau kelompok belajar, atau juga sarasehan yang kalau mungkin kalau di Sidika itu kayak pos-pos kausaran gitu ya. Nah itu kalau misalkan bisa dilakukan rutin satu minggu satu kali, mungkin ada 10 pos atau 5 pos lah, nanti mungkin 1 bulan sekali itu bisa dikumpulkan yang besar. Harapan kami ya, kalau kita bisa memulai ini dan bisa merealisasikan yang sifatnya kontinu, tetap istiqomah, ini nanti bisa menjadi percontohan seluruh Indonesia ya. Karena harapannya sebenarnya apa yang sudah dimusyawarahkan beberapa tahun yang lalu, periode yang sebelum ini, yang dari tingkat pusat DPP itu kita sudah sempit, DPC tingkat kota kabupaten itu harapan bisa mengadakan seminar kebangsaan itu 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali, tiap DPC benar-benar terrealisasi, itu di kita sendiri itu sudah tidak ada hari yang tidak kita manfaatkan untuk seminar ya. Tapi itu seminar adalah tingkat kota atau kabupaten ya. Selama ini yang sudah sering kita lakukan itu kalau tidak tingkat nasional ya, tingkat kota kabupaten, tapi secara intensitas ini masih minim, saya katakan masih minim, sehingga harapan besar kami ini nanti diawali dari Mojokerto, dari tempat ibu kota kerajaan besar ya Nusantara yaitu Mojopahit, ini bisa menjadi satu pilot project, satu contoh yang bisa dicontoh seluruh Indonesia, yaitu apa? Adanya pos-pos sarasehan atau adanya pos-pos diskusi apapun yang dibahas terkait masalah cinta tanah air ya, dan itu nanti mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali kita adakan yang sarasehan atau seminar tingkat kota kabupaten ya. Nah mungkin juga nanti kalau misalkan ya entah 6 bulan sekali bisa kita adakan yang tingkat DPD atau provinsi ya, sehingga 1 tahun sekali paling tidaknya kita bisa adakan yang tingkat nasional ya. Itu saja yang sebagai pengantar, dan moga-moga apa yang kita awali dalam momen yang bagus ini ya di tempatnya Romo Yohanes ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang istiqomah untuk tetap kita jalankan ya, untuk kelestarian bangsa dan negara kita dan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Salam berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam. Terima kasih Pak Di Setiawan yang telah memberikan arahan, masukan terkait dengan acara diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan nanti kegiatan ini akan kami atur sedemikian rupa, agenda waktunya mudah-mudahan nanti akan kami buat skala yang rutin, minimal mungkin 1 bulan 2 kali ya, nanti ini bisa berjalan dengan sesuai harapan dan tujuan kita berorganisasi yang punya wawasan kebangsaan, itu harapan kami.
Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan diskusi, kami mohon dengan segala hormat Romo Yohanes memberikan arahan dan masukan prakata satu dua kata nanti sebagai bahan kita diskusi pada malam hari ini. Kepada yang kami hormati Romo Yohanes kami haturkan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ayo. Saudara, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sehingga bisa menanggapi undangan kami di sini. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang tidak bisa saya katakan, dan saya suka. Dan semoga dengan pertemuan-pertemuan yang ada ini sebagai titik pijak kita untuk menanamkan falsafah Pancasila dan budi pekerti luhur sebagai landasan kita untuk mendidik anak bangsa tadi. Karena tanpa adanya seperti ini, bangsa kita nanti rontok. Mengapa demikian? Karena budaya itu mempunyai suatu titik pijak yang pasti. Budaya rontok, negara hancur. Budaya rontok, kita cepat akan diobak-abrik sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita kembalikan ke sana. Dan saya mengatakan dengan Pak Adi Setiawan untuk menggerakkan mentalitas bangsa kepada jati diri bangsa seperti halnya yang dicantumkan dan diidam-idamkan oleh yang terhormat Kiai Mokhtar Mufti sebagai pelanjut dari gerakan Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Karena itu kita harus mulai menanamkan, dan kami ingin bahwa generasi muda yang diawali dengan yang tua ini menjadi generasi yang pintar, generasi yang yang ada pejuang. Makanya ada pepatah yang mengatakan demikian, berpikirlah besar kalau kamu ingin jadi besar, dan lakukan, maka mimpi menjadi orang besar akan menjadi kenyataan. Dan kita akan mulai sekarang, dan kita akan mengajak untuk selalu diskusi dan juga mengajak anak muda dan kita semua untuk mempunyai gerakan membaca. Karena karena kalau kita nggak membaca katanya itu nanti nggak enak. Tapi kita searching, membaca dan mengimplementasikan apa yang kita baca kepada masyarakat. Ya mungkin ini yang bisa saya ungkapkan, dan saya terima kasih atas kehadiran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo Yohanes yang telah memberikan saran, masukan, harapan untuk kita semua yang pada malam hari ini kita hadir mewakili dari para organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang jiwa mandungnya keimanan kemanusiaan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi kita bersama bisa terlaksana di hari kemudian. Amin. 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 Bapak Ibu, langsung saja diskusi kita mulai, gitu. Dan saya langsung mewakili dari penjenengan semua sebagai moderator, ya. Namun sebelum kami lanjutkan, saya minta persetujuan dari penjenengan semua. Okay. Diskusi ini yang biasa kita lakukan atau Romo yang lakukan itu kalau mulai jam 6 sore itu biasanya sampai jam 12, jam 1 malam. Di mana-mana seperti itu, minimal 3-4 jam. Nah, untuk malam ini kami tawarkan kita sampai jam berapa, ya? Kalau puasa sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh beliaunya sampai jam 12 malam, jam 1, monggo, saya siap melayani. Oke? Nanti kita tawarkan, nanti jangan sampai ono-ono Pak mari-mari ya gitu. Betul.
Ini saya itu dari pelosok ke sini itu 1 jam, Gitu nggih. PP 2 jam. Artinya kalau diskusinya tidak lebih dari 2 jam, dipindah. Nah, ya kan. Terus tadi nggih. Setuju nggih. Ya, Setuju. jam piro, jam 4 apa jam? Kalau jagoan Jadi gini Bapak Ibu, ini sebagai apa ya, sudah menjadi karakter kami. Kalau hal seperti itu tuh apa istilahnya, suasana biar gak tegang, biar santai. Memang itu cara saya ya malam ini ya, cara saya. Ya. Tapi kalau seandainya jenengan menyetujui jam 1 malam Pak, saya ya nggak mau, capek saya ini kan. Dan beli. diaturi Oh iya. Hati-hati di jalan. Apa tambah nuwun walaupun. Moga-moga. Kami lanjutkan Bapak Ibu nggih. Jadi itulah mengawali acara diskusi yang kami sampaikan. Kita secukupnya nggih waktu nggih. Cukupnya. Jadi begini Bapak Ibu, dalam diskusi ini apa yang menjadi unek-unek penjenengan? Selain apa yang mungkin penjenengan tak kasih peraturan tadi itu ya, itu pertanyaan kami buat ya untuk persiapan ya. Apa yang jadi unek-unek saya demikian rupa saya bikin, saya bagi jenengan nanti pertanyaan nomor ini, jenengan nomor ini sudah tak siapkan. Artinya apa, ini mengawal ini biar rapi Bapak Ibu ya, biar rapi. Ya mudah-mudahan apa yang kita teks di situ pertanyaan apa ya? Izin rokok. mungkin benar apa? Kan paling Mudah-mudahan apa yang kami rangkum dari pertanyaan itu nanti disampaikan ke beliaunya, Romo Yohanes khususnya, dan mungkin dari Pak Edi juga nanti bisa menambahi jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan kita semua. Oke? Harapan saya seperti itu. Tapi seandainya nanti ada hal-hal lain, ya, selain rangkuman yang kami buat itu, monggo, ya, monggo. Itu mengawali apa yang kami sampaikan. Sekarang kami mulai ya, yang penjenengan sudah tadi saya tunjuk mewakili dari forum yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang harus penjenengan sampaikan, monggo ya. Salah satu mungkin dari siapa dulu, monggo ya. Saya lihat pertanyaannya yang tadi buat tadi berat-berat, mudah-mudahan Romo bisa jawab nanti saja ya. Mungkin Romo menyampaikan dulu aja biar kita mengikuti, setelah itu baru kita adakan komunikasi tanya jawab. Jadi kita menerima dulu tentang apa yang menjadi gambaran dari hubungannya dengan Natal dan Tahun Baru, dihubungkan dengan kita bersama sebagai persaudaraan cinta tanah air, ketemunya di mana. Akhirnya disitulah nanti akan memancing sebuah bahasan yang bisa membuat suasana nuansa kebangsaannya itu muncul. Jadi kita tentunya tidak ingin disetting yang sifatnya terlalu saat tapi mengalir. Jadi karena kita di sini, mohon maaf, Romo Yohanes dan beliau Bapak Edi juga sudah mempunyai gambaran-gambaran tentang apa yang harus beliau sampaikan. Kami menunggu dulu, setelah itu kalau kita belum paham, kita nanti yang nyuruh petunjuk ke beliaunya. Itu menurut dari saya dan juga beberapa ibu-ibu yang di belakang. Terima kasih Pak Udang atas masukan dan sarannya. Karena memang juga kita nanti biar memahami apa menjadi materi pada diskusi malam hari ini. Saya kira baik Pak Udang. Jadi mungkin Romo Yohanes bisa mengawali, memberikan wawasan kepada kita terkait dengan kebangsaan, nasionalisme, terkait antara Natal dan bagaimana nanti ya. Mudah-mudahan nanti ada kaitannya pertanyaan yang kami siapkan juga nanti. Itu ada nggih. Jadi terima kasih Pak Udang atas masukannya. Mohon maaf ini tadi yang dadak masalahnya. Dadak. Jadi kami mohon dengan segala hormat Romo Yohanes untuk memberikan materi-materi apa yang kami semua belum begitu tahu tentang tujuan dan acara pada malam hari ini. Monggo Pak Romo Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gereja Ortodoks tentang Natal, mungkin ada pertanyaan, mengapa Natal dalam gereja Ortodoks tidak semeriah
seperti halnya gereja-gereja yang lain. Ingat, gereja ortodoks ini bukan gereja serpian atau sekte. Ini adalah gereja awal sebelum adanya Roma Katolik dan sebelum adanya gereja Protestan. Gereja ortodoks itu ada sholatnya 7 kali sehari, yang mana di Islam saudara kita itu yang 2 disunahkan, sembahyang tahajud sama duha, betul kan? Yang 5. Lah, di dalam perayaan Natal ini adalah merupakan suatu keinginan daripada manusia setelah jatuh dalam dosa untuk kembali kepada fitrah, sehingga Sang Sabda yang berupa roh, bersifat roh, yang tinggal di dalam Allah yang bersifat roh itu menjelma menjadi manusia. Nah, ini adalah merupakan langkah awal. Jadi bukan pada titik. Titiknya nanti pada Paskah. Ya. Jadi ini langkah awal Allah membuka koridor atau pintu orang kembali kepada fitrah sebelum jatuh di dalam dosa. Ada tatanan di sana. Ada tatanannya apa? Ada laku yang perlu dilakukan supaya kembali pada fitrah yang sudah rusak. Makanya ada kata-kata dari Sang Dharma Sasana yang dengan kata diteruskan oleh orang kedatangan mengatakan sastra jenderal Hayuning Pangruwati. Artinya apa? Kalau kita katakan dalam bahasa Inggris, Divine Book of the King, or the salvation of the earth to destroy the evil one. Jadi buku ini adalah milik ditujukan kepada raja atau milik raja. Tujuannya adalah untuk keselamatan dunia dan menghancurkan tindakan-tindakan yang jahat. Jadi buku seperti ini adalah merupakan buku yang betul-betul mengarah kepada perjuangan untuk mencapai kesempurnaan itu. Ya, untuk mencapai kesempurnaan. Di situ ada namanya cerita Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci. Di mana di dalam cerita Dewa Ruci itu Sena itu berjuang untuk mencari namanya air kehidupan. Tirto Pawitra Sari atau air kehidupan, atau dapat katakan Tirto Amerta, air suci, ya kan? Nah, pada waktu dia mencapai ke sana untuk kesana, dia itu mempunyai tekad yang bulat, bahkan diingatkan oleh saudara-saudaranya itu tidak gubris. Dia pergi ke alas, ketemu di sana ada namanya anak hutan, Tondra muka. Tondra muka, karena Tondra itu bulan, muka itu wajah bulan. Jadi itu ada raksasa, jelmaan dari Indra dan Bayu. Ya, Rukmo, tambah Rukmo, dikalahkan dan disuruh ke laut. Di sana ketemu naga ya, dia dibeli. Dan akhirnya ketemu Dewa Bajang, namanya siapa namanya itu? Dewa Ruci. Nah, Dewa Ruci itu adalah merupakan simbol daripada hati nurani manusia mengingatkan
tentang hal yang jahat dan yang jelek. Makanya di dalam buku itu dikatakan bahwa orang itu di dalam hidup itu selalu diberhadapkan pada tantangan dan ada cahaya, 4 cahaya di sana. Hitam, putih, merah, kuning. Nah, yang putih ini adalah suara untuk kebajikan, dan yang merah, kuning, hitam itu adalah penghalang. Suka marah, suka benci, dan lain sebagainya. Bukankah itu ada di dalam jiwa kita? Nah, di dalam hal seperti ini, sama halnya apa yang ada di dalam Natal ini. Untuk mencapai kesucian, it's not just quiet. We have to move to line to get what is salvation. Never stop. We always struggling all the time. In our life. Ya. Jadi ini masalah masalah kalbu dan masalah batin terdalam untuk mencapai itu. Makanya Natal itu bisa kita katakan sebagai berbicara kemanusiaan dan budaya. Kenapa demikian? Karena Sang Sabda yang bersifat roh tinggal di dalam Allah yang bersifat roh itu telah mengambil keberadaan yang baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu sebagai manusia. Nah, berarti kan dia juga harus sesuai dengan keberadaan sebagai manusia, mempunyai budaya. Ya, budaya itu sumbernya dari mind, our mind. Pikiran inilah budaya yang menciptakan gending, ya kan? Yang menciptakan komunitas dan lain sebagainya. Ini budaya, ya kan? Jadi dengan Natal ini kita ini sebenarnya harus mengerti budaya. Nah, budayanya orang beda-beda. Yang dari Batak budayanya beda. Yang dari mana? Yang dari Sunda budayanya berada. Yang dari Jawa juga beda. Tetapi apakah berbedanya budaya ini perlu dipertentangkan? No. We have to unite in different culture and live. No fighting. We unite always. Karena apa? Karena keberagaman budaya without knowing, ya, mengenai ras, ya kan, mengenai warna kulit, ya kan, mengenai kebudayaan, peradaban, bahasa, dan juga agama, kita akan kuat. Ya, kita akan kuat. Jadi kalau kita melihat antara mengenai Sastro Jinggo, Hayuningrat, Pangruating Di itu menuju kepada nasionalis yang kuat, ya, nasional yang kuat. Sehingga dengan demikian kita dapat bagaimana kita berdiri dan hidup sebagai orang Indonesia atau jati diri kita sebagai manusia. Jadi kalau demikian Natal ini bisa kita katakan sebagai kita menggerakkan budaya dalam keberbedaan tetapi untuk tidak fighting, tapi harmonis cara berpikir, ya kan? Kalau Allah itu baik kan pasti yang diciptakan baik kan? Jadi sesuatu yang fighting berarti menyalahi kodrat. Nah, saya berharap dengan Natal yang ada ini kita diingat. Jadi kalau orang tak boleh mengucapkan selamat Natal pada orang Kristen, itu pikiran mindset yang melenceng. Manusia itu pasti harus harmonis kok. Kata nggak boleh mengucapkan selamat. What kind of thinking that kind? We have to avoid that kind of mind. Kita harus meninggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga dengan demikian apa yang kita garap dalam keberagaman, keheterogenan ini bisa tumbuh
Jadi kalau kita seperti ini, kita nanti kuatnya kuat. Jangan kita mau dipengaruhi oleh budaya asing yang bukan budaya kita. Budaya kita lebih asli luhur, Pak. Kalau dibanding dengan budaya asing, lu ngomong dengan gitu. Hati luhur kita. Bener. Mereka budayanya hanya gitu. Kita punya gamelan, kita punya dansa, kita punya tata krama yang baik. Mengapa kita harus mengikuti budaya orang lain? Budaya kita lebih kuat. Saya pernah bertemu pada Shaw di Harvard University. What? Your culture is so beautiful. I like to see your culture. Orang barat aja dipakai, gending kita dipakai, cara berpikir kita, kesopanan kita dipakai. Mengapa kita harus nurut? Bangkitkan ini, apalagi Pancasila yang dilandasi dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa menjelaskan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima dengan baik. Nanti akan kita bahas karena kita masih landasan, ya. Dengan demikian kita nanti artinya kita ini tidak bisa dipengaruhi. Tanamkan budaya, karena budaya hancur negara hancur, budaya hancur kita tidak punya kesopanan, budaya hancur kita selalu meremehkan orang lain. Teban. Dan saya setuju dengan Pak Adi, dan setuju dengan Pramakasa, Demokrasi. Terbandingkan. Kami berjanji akan menggali pesantren kiai yang mempunyai bukti, akan kami gali bersama itu untuk saya berikan pada atas kami. This is my commitment. Ya, sehingga dengan demikian PCTI saya minta supaya pintar nggak katanya orang, tapi searching, studying, and studying. Mungkin ini yang bisa saya berikan untuk sementara. Sebelum nanti tanya, silakan. Tepuk tangan. Terima kasih Romo Yohanes yang telah memberikan materi